Enak nggak kok lokinya kok? Enak banget. Enak. Enak. Enggak apa? Kuahnya. Dalam hidup ini jagalah selalu 3 hal agar tidak mudah sakit, yaitu pikiran, hati, dan semangat. Jika 3 hal itu sudah mulai mudah sakit, maka bersiaplah masa depanmu akan terlihat suram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini sebelum Bun Ai sharing nih cara Bun Ai mempersiapkan tabungan untuk kegiatan Ramadan, Bun Ai mau sharing resep ekonomis tapi bisa bikin kita tersenyum manis nih. Jangan di skip-skip, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Masuk ke hari Rabu, ya hari ini Ayah Rafa WFH, boleh lah ya sambil nyanyi-nyanyi seru. Ya Ayah Rafa tuh kalau di luar diem banget ya Mams ya, tapi kalau udah di dalam, Masya Allah, ya segala semua diceritain deh ya sama istri dan anak-anaknya. Nah ini Bun Ai memakai 7 buah tahu yang Bun Ai hancurkan tanpa ampun ya. Jadi di sini tahunya Bun Ai hancurin, terus nanti kita campur sama tepung Kobe yang 2000-an. Biasanya nih mungkin resep-resep lain tuh pakai tepung terigu. Kalau Bun Ai pakai tepung serbaguna aja, jadi nggak usah di seasoning lagi, atau bahasa Bun Ai mah nggak usah tambah-tambahin rasa apapun gitu, baik kaldu, garam, karena memang Bun Ai pribadi untuk pemakaian kaldu sama garam tuh bener-bener sedikit ya Mams ya, apalagi untuk kaldu, karena kan baby Agni ini udah mulai makan kayak kakak-kakaknya nih atau abang-abangnya, jadi bener-bener sedikit. Nah ini diaduk sampai rata ya, ini langsung kita goreng di minyak panas. Ini 7 buah tahu kuning. Kalau pakai tahu putih berapa Bun Ai? Biasanya sih Bun Ai kayak 2 buah tahu putih yang besar-besar, atau bilangnya tuh kayak tahu sutra di sini. Nah tadi 7 buah itu harganya Rp5.000. Sebenarnya sih harganya itu Bun Ai beli 8.000 isi 10. Jadi kalau 7 mungkin 7 kali 800 sekitar 4.800-an ya. Ini kita goreng sampai mateng. Untuk apinya Bun Ai pakai api sedang. Jadi rasanya tuh crispy di luar terus lembut masih di dalam. Nah ini Bun Ai goreng lagi dari 7 buah tahu plus 1 tepung Kobe tadi. Jadi sekitar mungkin 25 apa ya, bulet-buletan gitu ya. Nah ya Bun Ai biasa tadinya kan tuh cakep tuh kecil-kecil. Karena baby Agni udah nangis jadilah besar-besar. Moms ada nggak yang sama? Kalau pas masak babynya nangis langsung kayak buyar gitu bentuknya. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan ini tetap cakep sih pas jadi. Nah hari ini kebetulan Bun Ai tuh mau masak sekalian dibagiin ke rumah tahfiz dekat area Bun Ai dan beberapa warga sekitar ya. Nggak banyak sih, cuma 16 box aja. Makanya Bun Ai kepikiran sekalian aja deh bikin video, siapa tahu teman-teman yang mau bikin Jumat berkah bisa terinspirasi juga nih. Nah ini minyaknya sisa yang tadi Bun Ai tuang sebagian, terus Bun Ai sisain. Sebenarnya pada hari ini masaknya tuh 3 menu, tapi Bun Ai sharing 1 menu dulu ya. Nah ini Bun Ai pakai bawang bombay setengah, cabai merah yang besar-besar itu 2, bawang merahnya 3 siung, bawang putihnya 2 siung. Oke Bun Ai tumis. Nah ini sih sebenarnya triknya. Saela trik, emangnya sulap Bun Ai trik. Nah ini cabai, bawang merah, bawang putih itu Bun Ai aduk terus, jangan dibalik ya, nanti kalau dibalik tumpah dia. Bercanda ya Mams ya. Jadi Bun Ai aduk sampai aroma bombay asli Indianya ini keluar, alias udah mateng ya kan ya. Nah pas udah mateng langsung deh Bun Ai masukin sambal saus tomat setengah botol. Sebenarnya harusnya saus tomat, cuman karena ini saus tomatnya nggak ada, jadi Bun Ai pakai saus sambal. Nah enak juga sih hasilnya, cuman harus ngasih gula agak banyakan gitu ya. Kalau saus tomat tuh sedikit aja gulanya udah cukup.
Untuk rasanya Bunda cuman kasih garam, nggak pakai kaldu lagi, karena kan di saus tomat juga udah ada penyedap sebenarnya ya. Nah ini Bunda pakai setengah botol untuk 7 buah tahu kuning tadi ya. Nah ini diaduk-aduk, kasih air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus dikasih garam aja sama Bun Ai, nggak pakai kaldu lagi, soalnya udah ada penyedap di saus, jadi jangan kebanyakan kaldu juga sih ya. Airnya dikit aja, diaduk tetap sampai mateng, terus kental gitu. Sebelahnya tuh Bun Ai lagi nyayur, kan Bun Ai bilang ya hari ini masaknya 3 menu, tapi yang Bun Ai share hanya 1 menu aja. Dan dimasukin tahunya, nggak kerikot, mohon maaf ya pas masukin tahunya. Oke deh, udah mateng untuk kalau ke tahunya. Dan sebagai pemanis terakhir Bun Ai taruh si daun bawang supaya nggak nangis karena nggak diajak sama bawang putih dan bawang merah nih. Nah ini daun bawangnya udah masuk, waduh warnanya cantik banget kan. Aromanya tuh udah langsung menggugah selera. Dan dalam seketika tahu yang sederhana tadi menjadi istimewa di lidah penikmatnya. Ayo dicoba, jangan ragu, kalau udah coba boleh dong langsung tag ke Instagram keluarga Bun Ai. Nah ini saat dimasukin ke snack box ya Moms ya. Dan alhamdulillah kalau kayak tahu kita bisa dipakai untuk berbagi dengan rasa yang istimewa. Sehabis memanjakan perut dan lidah dengan olahan tahu ekonomis tapi luar biasa, ayo yuk kita kembali lagi ke segmen utama kita, yaitu tantangan menabung untuk kegiatan Ramadan. Yaps, untuk sebagian teman-teman yang bergaji bulanan dan sudah memiliki anggaran, rasa-rasanya tuh agak kesulitan ya untuk menemukan beberapa cercahan atau serpihan, ya Allah ya Rahman. Apa tuh cercahan atau serpihan? Uang-uang kembalian gitu ya. Mungkin kalau ada tantangan menabung 5.000, 10.000 atau bahkan the power of 20.000 yang ngetren banget, bagi Bun Ai pribadi nih yang punya gaji bulanan dan udah bikin anggaran, kayak itu nemu uang kembalian sebesar itu loh. Sebesar itu. Iya, bagi Bun Ai sih besar ya. Oh kok besar Bun Ai, kan cuma 2.000, kok cuma 5.000? Percaya deh Mams, mau 2.000 mau 5.000 kalau pas lagi nggak ada ya emang besar. Nggak ada ya nggak ada, nggak bisa kita bilang 2.000 doang, 5.000 doang. Ya saat ini qadarullah alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan rezeki. Tapi bagi teman-teman kita kalau pas lagi nggak punya uang, atau mungkin Mams di sini punya pengalaman 2.000 5.000 tuh berharga banget. Wah ya mau gak mau tetap aja 2.000 5.000 tetap hitungannya besar. Jadi balik lagi yuk, besar kecil adalah rasa, jumlah itu adalah angka. Oke deh, di sini Bun Ai akan bagi untuk kebutuhan pokok dan tagihan pokok. Bedanya apa sih Bun Ai? Kalau menurut Bun Ai, sekali lagi Bun Ai di sini bukan pakar keuangan. Bun Ai hanya berbagi ala-ala ibu rumah tangga, dan cara yang udah Bun Ai sharing ini memang Bun Ai praktekkan. Jadi kalau kebutuhan pokok itu kebutuhan yang masih bisa digeser lah untuk nominalnya. Ya ibaratnya masih bisa ditekan di awal gitu. Kalaupun ternyata butuh nanti di akhir ya nggak apa-apa, kita ambil lagi. Balik lagi ya, kita menabung untuk mempersiapkan sesuatu hal yang tidak terduga. Jadi kalau hal tidak terduga itu datang, jangan dibikin stres ya Moms ya. Pakai aja dulu tabungan kita. Jangan aduh aku susah banget sih nabungnya. Yang terpenting dalam menabung itu apa? Semangat dan konsistensi. Jadi kalau misalnya ternyata itu tabungannya nih kepake, ya udah mulai lagi dari awal, menikmati lagi prosesnya. Oke deh, untuk tagihan pokok adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu. Kayak listrik, pulsa, kebutuhan anak, bensin mobil, iuran bulanan. Nah itu kita nggak bisa kontrol karena udah ditentuin nih nominalnya dari yang nagih bahasanya. Listrik dari PLN, pulsa dari yang punya provider. Kebutuhan anak juga ya, memang kan anak harus kita kasih yang terbaik, versi kita loh ya, terbaik bagi Bun Ai belum tentu terbaik bagi teman-teman di luar sana. Sama, hemat versi Bun Ai belum tentu hemat juga di luar sana. Ya balik lagi lah, kita punya lorong hemat masing-masing gitu ya. Dan di sini yang ketiga adalah sinking fund. Sinking fund itu sendiri apa? Kalau menurut Bun Ai itu tabungan pendidikan, kebutuhan tahunan, menabung atau investasi. Memang kalau bahas sinking fund sih luas lagi ya. Ada yang bilang sinking fund itu sebenarnya sesuatu yang kita persiapkan untuk dihabiskan, kayak liburan atau pergi umroh seperti itu. Nah, kenapa Bun Ai bilang mencuri di awal? Karena ini Bun Ai lakukan untuk kebutuhan pokok. Kenapa? Karena kebutuhan pokok ini masih bisa Bun Ai tekan nih. Misalnya contoh kayak beras, Bun Ai langsung nyisihin. Gak banyak-banyak, misalnya cuma 10.000.
Jadi untuk kebutuhan pokok nih, Bun Ai langsung nyimpennya di awal. Mungkin kalau teman-teman budget tracker ya namanya, terus di akhir terus disimpan gitu. Kalau Bun Ai enggak, di awal pas bikin anggaran itu Bun Ai langsung simpen. Misalnya beras sekian, Bun Ai simpan 10.000, gas plus galon Bun Ai simpan 10.000, belanja bulanan Bun Ai simpan 30.000, belanja mingguan setiap Bun Ai mau belanja mingguan nih, Bun Ai langsung simpan dulu Rp25.000. Wah, Bun Ai sih enak nih, anggarannya besar. Besar, kecil adalah rasa. Ya disesuaikan aja. Misalnya anggaran aku cuma 100.000 Bun Ai, ya udah simpen Rp10.000 gitu. Baru untuk belanja mingguan. Nah, untuk jajan anak Bun Ai simpen misalnya 20.000 nih. Belanja cemilan Bun Ai simpen 20.000. Dari dana darurat yang Bun Ai siapin, Bun Ai simpen Rp50.000. Dan ini tuh kalau ditotalin lumayan banget loh Mams ya. Jadi kita udah bikin anggaran, kita nyimpen atau mencuri di awal dari anggaran kita. Nah, untuk nanti yang tagihan pokok kayak listrik, pulsa, kebutuhan anak, bensin mobil atau iuran bulanan, contoh nih misalnya kayak listrik ada cashback, pulsa dapat promo. Nah, itu bisa disimpan masuk lagi ke sinking fund. Mungkin sinking fundnya untuk liburan, untuk jalan-jalan mudik dan lain-lain. Pokoknya nominal ini itu nggak harga mati, jadi disesuaikan aja. Misalnya dari beras cuma bisa nyisihin 5.000 Bun Ai, nggak apa-apa. Kadang-kadang juga udah Bun Ai sisihin dalam dompet sendiri, tiba-tiba ternyata berasnya kurang, gas plus galonnya kurang, ya udah Bun Ai ambil lagi. Menikmati aja lah ya setiap proses nabung gitu. Karena balik lagi, kebutuhan pokok adalah memang kebutuhan kita. Menabung tuh biar gimana pun adalah keinginan. Kita boleh mempersiapkan masa depan sebaik mungkin, tapi kita juga nggak boleh terlalu mengkhawatirkan masa depan kita. Karena balik lagi, sebaik-baik penjamin masa depan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elah si Bun Ai, kultum lagi. Mohon maaf ya Mams ya, bukan kultum, ini mah cuma ngingetin aja. Oke, dan terakhir Bun Ai ngucapin makasih yang udah dukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe, Bun Ai senang banget. Dan mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat ya. Bagi kamu nih yang baru ngeklik video ini, ayo dukung Bun Ai dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, di terakhir segmen Bun Ai tutup dengan kalau sinking fund biasanya nih Bun Ai langsung misahin setelah terima gaji. Jadi alur gaji Bun Ai adalah gaji dikurangin sinking fund, baru deh Bun Ai gunain untuk kebutuhan pokok dan tagihan pokok. Alhamdulillah, meskipun gaji kita nih atau pendapatan suami kita akan dinilai sedikit bagi sebagian orang, banyak bagi sebagian orang. Yang terpenting adalah cara kita mengelolanya, dan yang terpenting adalah cara kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini contoh untuk apa ya, dompet pinternya Bun Ai gitu. Mudah-mudahan dompetnya pinter, orangnya pinter gitu ya. Bercanda ya Mams ya. Pasti ada recehannya karena udah Bun Ai curi di awal. Oke deh, itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.